Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Janggai Putra akan meliput sistem BPJS dan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong. Mungkin teman-teman bertanya apa yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan, kemudian bagaimana BPJS Kesehatan itu sendiri bekerja, kemudian siapa saja yang berperan dalam hal tersebut, dan bagaimana BPJS Kesehatan dapat melayani para peserta dan para pasien di RSUD setempat. Nah, di sini kita akan mewawancarai beberapa ahli di dalam bidang BPJS Kesehatan dan beberapa petugas kesehatan atau petugas medis yang ada di RSUD Kabupaten Lebong ini sendiri. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kesehatan juga merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa beraktivitas. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa mengejar impian. Dan tanpa kesehatan, kita akan kesulitan menikmati kehidupan. Kehidupan di mana kita akan menjalani peran yang telah diberikan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiunan PNS dan TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes atau Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT Askes Indonesia Persero. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS sendiri ini merupakan transformasi dari PT Askes. Rata-rata kalau dulu untuk yang pegawai negeri itu jaminan kesehatannya itu dikelola oleh Askes. Nah sekarang sejak tahun 2014 kita sudah transformasi jadi berubah dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Nah untuk cakupan BPJS Kesehatan ini luas, jadi bukan hanya untuk yang pegawai negeri saja, tapi seluruh segmen masyarakat itu yang cover untuk jaminan kesehatan itu dari BPJS Kesehatan. Ya, kalau BPJS Kesehatan itu adalah badan hukum publik ya. Jadi kita merupakan lembaga yang di bawah langsung presiden. Jadi kita pertanggungjawabannya ke presiden dan sifatnya sosial. Nah, jadi karena sifatnya sosial, jadi memang kehadiran kita ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Nah, kami sendiri sebetulnya kalau secara struktur organisasi kita sebagai badan, jadi badan hukum publik yang ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi sebagai penjamin kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Ya, kalau kita kan jelas sosial. Jadi kalau sosial ya artinya bentukan pemerintah. Nah, kalau yang sisanya itu mungkin ya tadi komersil. Kalau komersil ini dikelola oleh swasta. Jadi sebetulnya ini hampir sama. Jadi tujuannya kalau kita memang pure murni itu sosial. Jadi kita tidak menarik laba atau keuntungan. Nah, beda dengan kalau yang asuransi komersial. Contoh seperti Aksa Mandiri atau Beringin Life atau ya asuransi yang lain lah. Kalau untuk pembayaran sendiri itu kita tidak menyediakan kalau di kantor kita. Jadi memang murni karena kita memang sifatnya sosial dan menghindari kalau nanti ada terjadi sesuatu hal yang kurang diinginkan. Jadi kita tidak membuka tempat pembayaran di kantor. Jadi untuk pembayaran kita arahkan peserta itu
Ya, artinya di bank terdekat, di kantor pos atau di loket-loket PPB yang ada. Yang jelas pasti kita melakukan administrasi kepesertaan. Jadi proses pendaftaran, kemudian cetak kartu, mutasi data, kemudian juga pemberian informasi kepada peserta. Selain itu juga kita ya tadi melakukan verifikasi tagihan klaim yang diajukan dari Vaskes. Jadi kalau untuk pembayaran memang penerima pembayaran kita tidak lakukan di sini. Jadi itu yang kami lakukan kalau di kantor cabang atau di kantor kabupaten. Pada kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong yang beralamatkan Jalan Pangeran Zainal Abidin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Bengkulu, kita dapat melakukan berbagai kegiatan administrasi yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan, mulai dari pendaftaran baru peserta pekerja bukan penerima upah, tambah anggota keluarga peserta pekerja bukan penerima upah, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, perubahan kelas rawat, dan perubahan segmen peserta. Pelayanan yang diberikan oleh kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong tergolong cukup baik, dengan pelayanan yang diberi nama pelayanan cepat atau fast track. Pelayanan ini dapat kita nikmati dengan cara peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong, kemudian menemui satpam serta peserta dapat melengkapi persyaratan. Setelah itu, peserta dapat mengambil nomor antrian, kemudian peserta mengisi formulir daftar isian. Setelah itu, peserta dapat menuju loket layanan, serta petugas dapat melakukan verifikasi berkas. Semua proses ini tidak akan lebih dari 25 menit, serta 3 menit proses verifikasi berkas. Setelah itu, peserta dapat pulang. Bisa kami sampaikan, kalau untuk seluruh pelayanan ini dijamin asalkan dengan indikasi medis. Jadi selagi itu indikasi medis dan memang rekomendasi dari dokter, khususnya dokter FKTP ya dari tingkat pertama, itu bisa dijamin selagi indikasi medis, asalkan jangan atas permintaan. Nah ini jadi masalah sering permintaan, minta dirujuk padahal tidak indikasi medis. Nah ini tidak kita jamin. Ya selagi sesuai dengan prosedur itu tidak masalah. Jadi apapun indikasi medisnya walaupun sebesar mungkin bisa ditanggung oleh BPJS. Ya artinya kalau kita dari BPJS Kesehatan itu hanya sebagai penjamin. Ya. Yang namanya penjamin artinya kita punya syarat dan ketentuan. Ya artinya kami punya aturan main sendiri. Ya artinya kalau peserta mau kita bayarin, mau kita bayar atau mau kita jamin, ya tadi kita harus ikut aturan main, dan aturan main kita ya jelas itu sudah diatur oleh pemerintah. Manfaat dari keikutsertaan program BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh para pasien peserta BPJS Kesehatan melalui berbagai pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh kalangan masyarakat Indonesia, sekalipun di tingkat yang terendah. Untuk pemeriksaan kesehatan, pasien peserta dapat mengunjungi puskesmas terdekat atau klinik dokter keluarga yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan terpadu lainnya, peserta dapat mengunjungi puskesmas atau klinik keluarga terdekat. Dan jikalau terdapat pelayanan yang butuh rujukan, peserta akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang akan menindaklanjuti secara terpadu. Kemudian, untuk kasus gawat darurat, peserta dapat mengunjungi unit gawat darurat terdekat dan akan langsung ditangani oleh petugas medis secara cepat. Setelah itu, pasien peserta dapat melakukan proses administrasi BPJS Kesehatan dan kemudian akan diputuskan tindakan selanjutnya yang cocok bagi pasien peserta. Pelayanan kesehatan tindak lanjut dapat berupa rawat jalan atau rawat inap. Jikalau pasien peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, administrasi rawat inap dan pengobatan dapat diproses kembali dengan program BPJS Kesehatan. Kalau pasien yang ini kan ruangan HCO, High Care Unit. Jadi pasien yang perlu perawatan khusus, perawatan yang tinggi, high. Jadi pasien-pasien yang sudah perlu perawatan lebih bagus lagi dibandingkan dengan perawatan di rawat inap biasa. Karena dia harus namanya kan HCO, High Care Unit. Dan tuh di sini juga pemantauannya kan lebih spesifik karena ada monitor bisa dipantau per jam melalui monitor. Jadi pemantauannya lebih spesifik. Di sini maksimal 4 pasien. Ya, pertama kan datang
kalau yang pagi pager, apel, udah itu nyampe sini operan shift antara yang shift malam dengan yang shift pagi, operan pasien, operan kegiatan, udah tuh baru mengerjakan tindakan keperawatan, aspek asuhan keperawatan sesuai dengan keadaan pasien, sesuai dengan penyakit pasien, sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan penyakit pasien. Tergantung kondisi pasiennya, tergantung berapa lama pasien itu stabil, tergantung. Jadi tergantung dengan keadaan Ya, pasien. tergantung dengan keadaan pasien. Jika pasien sudah memungkinkan dipindahkan, bisa dipindahkan. Jika memungkinkan sudah bisa pulang, bisa pulang. Sebenarnya kalau masalah tentang BPJS itu bukan ke kami ya, ke bagian depan, bagian administrasi, bagian pendaftaran. Jadi pasien yang sudah masuk sini biasanya sudah clear tentang biaya, tentang administrasinya sudah clear di depan, baru bisa masuk sini. Ya sudah diselesaikan waktu pertama masuk. Entah pasien itu BPJS, entah pasien itu umum, sudah selesaikan di depan. BPJS Kesehatan ini sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah. BPJS Kesehatan merupakan program badan usaha milik negara yang tidak terlepas dari berbagai masalah. BPJS Kesehatan yang merupakan program pemerintah berbasis sosial ini mendapatkan berbagai kesulitan yang kini sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Mulai dari kerugian yang mencapai 16,5 triliun, masalah hubungan kerjasama dengan beberapa rumah sakit, penolakan administrasi BPJS Kesehatan bagi beberapa rumah sakit, tidak adanya perlindungan payung hukum yang kuat, banyaknya penanganan penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tersehat, merokok misalnya, hingga yang paling hangat, beberapa rumah sakit yang berhenti bekerja sama dengan BPJS. Oke. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebetulnya masalahnya mungkin sudah tahu ya, akreditasi. Jadi akreditasi itu sebagai apa? Istilahnya syarat mutlak untuk pengakuan. Jadi kalau kita sudah terakreditasi, jadi kita diakui. Nah, kita dari BPJS Kesehatan di tingkat pusat itu harus bisa memberikan kepastian pelayanan kepada peserta. Nah, pemberian kepastian pelayanan ini dalam bentuk apa? Ya tadi, kita harus bekerja sama dengan rumah sakit yang punya kualitas. Nah, bagaimana cara mengukur kualitas rumah sakit? Salah satu persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi adalah akreditasi. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berjumlah 196,66 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 74% dari jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018. Jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI yang dibiayai oleh anggaran APBN, yakni mencapai 92,27 juta jiwa atau sekitar 46,92% dari total. Sementara jumlah fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan hingga Mei tahun ini telah mencapai 27.140. Banyaknya peserta PIB dari APBN serta peserta berbayar yang menunggak iuran membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit. Kita ajukan ke Pemda. Nah, harapannya tadi Pemda bisa mengcover ini supaya nanti didaftarkan menjadi peserta penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, itu sebetulnya yang kita inginkan. Karena kenapa? Karena kalau seluruh masyarakat ini sudah punya kartu, otomatis mereka tidak lagi berpikir bahwa kesehatan itu mahal. Nah, artinya apa? Kalau kesehatan itu mahal, mereka bisa melakukan langkah preventif. Artinya mungkin ketika sakit langsung bisa berobat dan itu bisa sembuh. Jadi mereka lebih produktif. Nah, itu harapannya. Jadi harapan kita pun ke depan ya dengan adanya jaminan kesehatan ini setidaknya bisa membuat masyarakat itu lebih produktif. Nah, kalau masyarakat produktif, nah itu tadi harapannya tadi banyak karya yang dihasilkan. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan ya tadi kita menuju negara yang maju. Jadi bukan lagi negara berkembang. Setelah 5 tahun berjalan, BPJS Kesehatan terus tumbuh dan menjadi salah satu penunjang kesehatan dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat dari BPJS Kesehatan. Nelayan,
tani, pekerja tambang, pekerja proyek pembangunan, guru, petugas kebersihan, dan mungkin Anda telah menerima banyak manfaat dari program ini. Kalau tidak sakit, untuk apa daftar BPJS Kesehatan? Jikalau pertanyaan ini muncul di benak kawan, mungkin tiada salahnya kita merenungi sejenak tentang untuk apa sedikit rezeki yang kita punya dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Bisa jadi kita membayar iuran untuk menjadi sehat, atau membayar iuran untuk kesehatan keluarga dan tetangga sekampung kita. Bisa jadi kita membayar iuran untuk kesejahteraan para dokter dan perawat, atau kita membayar iuran untuk seorang anak di pinggiran negeri yang kini mungkin sedang kesulitan mengejar mimpi. Dan akhirnya kita mengerti, iuran yang kita bayar setiap bulannya bisa jadi penunjang kewajiban negara menunaikan hak-hak kesehatan tiap masyarakat dengan prinsip kegotong royongan, dan kita menjadi peran pahlawannya. Itulah penyajian berita feature dari saya. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan stay positif, saling menolong, dan manjada wajada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.